Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Hawariyin, NIM 2203060116, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dalam sel hewan, fungsinya, dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada gambar ini terdapat 13 sel hewan. Pertama, nukleus. Pertama nukleus. Yang kedua nukleus. Ketiga ribosom. Keempat vesikel. Kelima retikulum endoplasma kasar. Keenam badan Golgi. Ketujuh sitoskeleton. Kedelapan retikulum endoplasma halus. Ke-9 mitokondria. Ke-10 vakuola. Ke-11 sitosol. 12 lisosom. Dan yang terakhir sentriol. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus adalah bagian dari nukleus, letaknya berada di inti sel yang membentuk protein dengan RNA. Fungsi nukleus adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Yang kedua yaitu nukleus. Nukleus adalah inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom adalah organel yang ukurannya kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Fungsi ribosom adalah sebagai salah satu organ sel yang membantu proses pembuatan protein di dalam sel. Yang keempat yaitu vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruang biasanya ditempati oleh sitoplasma vesik. Si vesikel berfungsi sebagai wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat antar organel dalam sel dan ke membran sel. Yang kelima yaitu retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah bagian pada retikulum endoplasma yang memiliki struktur kasar. Hal tersebut dikarenakan permukaannya terdapat bintik-bintik ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah untuk memproduksi protein melalui mekanisme transkripsi dan translasi. Yang keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantung pipih dan juga memiliki membran ganda. Fungsi badan Golgi adalah memperbaiki membran sel serta memiliki peran penting dalam pengolahan hasil sintesis oleh retikulum endoplasma. Yang ketujuh yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel fungsi. Fungsi sitoskeleton adalah sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Sebagai pengatur gerakan sitoplasma, berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel, berperan dalam komunikasi antar sel. Yang kedelapan yaitu retikulum endoplasma halus adalah memiliki lapisan luar sel yang halus karena tidak terdapat atau tertutupi oleh ribosom, yaitu organel sel yang menghasilkan protein. Fungsi retikulum endoplasma halus adalah berperan dalam beberapa proses metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium. Yang kesembilan yaitu mitokondria adalah organel dengan membran yang ganda
ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Fungsi mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi organel sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang 10 itu vakuola. Vakuola adalah tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Fungsi vakuola adalah mencerna makanan dan mempertahankan tekanan osmotik sel. Yang berfungsi sebagai pencernaan makanan adalah vakuola makanan. Yang ke-11 yaitu sitosol. Sitosol adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan sitosol, mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula, sehingga menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi. Yang ke-12 yaitu lisosom. Lisosom adalah organ dalam sel tubuh yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein. Fungsi lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma, baik dari dalam maupun luar sel. Yang ke-13 yang terakhir yaitu sentrosol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untayan protein. Biasanya ditemukan dalam sel eukariotik. Fungsi sentriol sebagai pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan membentuk silia dan flagea. Selanjutnya yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah: pertama, bentuk sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan. Lisosom hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida atau klorofil hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dan yang terakhir, sentrosom hanya terdapat pada sel hewan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.